sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibadillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil wal zuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aftah lana futuhal arifin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana bi rizqina wa barik lana bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan bi uyunihi wa ja'alna wajihan fi dini wa dunya wal akhirah minal qarabin ya kasiranna wal yasal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdiya bila misal falakal hamdu laka syukru wal kasyarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab du'ai, bab menerangkan doa liman bagi wong yuqatil yang berperang au ya'mal atau berbuat alama atas sesuatu yu'inu yang bisa dijadikan sarana untuk pertolongan alal qitali atas peperangan. Jadi doa bagi orang yang berperang atau orang yang membantu peralatan entah itu perbuatan untuk berperang. Fi wajhihi wa zikri ma, dan menyebutkan sesuatu hal yunsyituhum yang membangkitkan semangat pasukan perang wa yuharriduhum dan mengobarkan semangat mereka alal qitali atas peperangan. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, harridil mu'minin, kobarkanlah semangat orang-orang yang beriman alal qitali untuk berperang. Jadi mengobarkan semangat untuk pasukan perang itu memang dianjurkan, sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 65. Wa qala ta'ala, dan dalam firman yang lain Allah berfirman, wa haridil mu'minin, dan kobarkanlah semangat bagi orang-orang yang beriman. Ayat Nisa ayat 84. Wa rawaina, dan telah kami riwayatkan fi sahihil Bukhari di dalam kitab Sahih Imam Bukhari wa Muslimin, dan Imam Muslim an Anasin dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala Sayyidina Anas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah keluar ilal khandaqi, menuju perang Khandaq. Faizan, dan dikala beliau keluar al muhajiruna, para sahabat muhajirin, wal ansor, dan sahabat ansor, yahfiruna fi godatin baridatin, mereka membuat parit di waktu pagi, fi godatin baridatin yang dingin. Falamma ra'a ma bihim, falamma ra'a, maka ketika Nabi melihat ma bihim, apa yang telah menimpa mereka para sahabat Ansar dan Muhajirin, minan nasabi, di antaranya rasa lelah, wal ju' dan lapar. Qala, maka beliau pun berdoa, Allahumma ya Allah, innal aisha aisul akhirah, sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan akhirat. Walfir, maka ampunilah, lil ansor, bagi sahabat ansor, wal muhajirah, dan sahabat muhajirin. Jadi doa Nabi Muhammad ini secara tak langsung memberikan motivasi, memberikan semangat bagi sahabat ansor dan sahabat muhajirin ketika perang Khandaq.
Babul doa menerangkan doa wa tadarru bersikap rendah bersikap rendah diri wa takbir dan mengucapkan takbir indal qitali ketika perang wastinjazillah dan menagih Allah kepada Allah apa-apa wa ada yang telah Allah janjikan min nasril mu'minin yaitu kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Di saat berperang tetap dianjurkan berdoa, dianjurkan pula membaca takbir dan menagih janji Allah yang mana Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman yang bila mana berperang membela agama Allah maka Allah janjikan kemenangan. Qala Allah azza wa jalla Allah taala berfirman ya ayyuhallazina wahai orang-orang amanu yang beriman iza laqitum jika engkau bertemu fi'atan pasukan musuh wazku fasbutu maka teguhkanlah hati kamu maksudnya tanamkan keberanian ketika engkau bertemu mereka supaya tidak mundur wazkuru dan sebutlah nama Allah kasiron sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun agar kamu beruntung wa atiu dan taatilah Allah wa rasulahu dan utusan Allah sebagai pemimpin perang taati Allah dan Rasulnya wala tanaza'u dan janganlah kamu berselisih fatabshalu kalau seandainya kamu berselisih fatabshalu maka kamu akan menjadi gentar wa tazhabari hukum dan hilanglah kekuatan kamu wasbiru dan bersabarlah innallaha ma'as sabirin karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar wala takunu dan janganlah kamu kallazina seperti orang-orang kharaju yang keluar min diarihim dari kampung mereka batoron dalam keadaan congkak sombong wari'a'an nas dan mengharapkan pujian dari manusia. Nah ini termasuk sikapnya wong musyrik ketika keluar dari kampung halamannya. Nah kamu wong yang beriman ini jangan sampai seperti orang musyrik yang ketika berangkat perang dengan sombongnya memamerkan diri seakan-akan yang paling hebat, yang paling tangguh. Wa yasudduna an sabilillah dan menghalangi dari jalan Allah. Jangan sampai macam itu. Akan tetapi ketika kamu bertemu dengan pasukan perang, musuh berperang, teguhkan hatimu, mantapkan hatimu untuk selalu senantiasa berani, ingat selalu kepada Allah dan taatilah Allah dan Rasul. Jangan saling berselisih ketika berperang agar kamu tidak gentar dan agar kekuatanmu tidak hilang. Wasbiru innallaha ma'as sabirin dan bersabarlah ya, ketika di saat berperang itu sabar. Qala ba'dul ulama maka sebagian ulama berpendapat hazil ayatul karimah ayat yang mulia ini ajma'a syai'un ja'a yaitu ayat yang paling lengkap yang datang fi adabil qital menerangkan etika atau adab daripada berperang. Ya, adabnya berperang diantaranya berdoa, merendahkan diri kepada Allah dan bertakbir dan menagih janji Allah. Jadi supaya semangat berkobar ketika berperang menghadapi musuh.
Warawaina diriwayat telah meriwayatkan kepada kami fi sahihil Bukhari wa Muslim daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim an Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yang pada waktu itu fi kubatihi beliau berada di dalam kemahnya. Beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku anshuduka, aku menagih ahdaka wa wa'adaka, janjimu. Ahdun wa wa'adun ini maknanya sama, menagih janji engkau. Allahumma ya Allah, in syi'ta, jika engkau menghendaki kami kalah, lam tu'bad ba'dal yaumi, niscaya kau tidak akan disembah setelah hari ini. Ini doa Nabi di saat perang Badar. Yang pada waktu itu jumlah perang Badar itu kan pasukannya sedikit, sementara pasukan kafir, kafir dan musyrik itu 3 kali lipat daripada pasukan perang kaum muslimin. Sampai-sampai Nabi itu doanya seakan-akan memaksa, ya, setengah makso. Kalau seandainya engkau kalahkan kami hari ini, saya gak katik lagi yang nyembah kau. Fa'akhaza, lalu kemudian memegang Abu Bakr radhiyallahu an biyadihi, lalu kemudian Abu Bakar pun memegang tangan baginda Nabi Muhammad. Hasbuka, cukup ya Rasulullah, faqad alhahta, sungguh engkau telah mendesak ala rabbika Tuhanmu. Jadi Nabi pernah istilah kata itu agak makso doanya, ya, di saat perang Badar. Posisinya memang pada waktu itu kan kalau secara logika tidak ketemu. Kaum muslimin yang jumlahnya cuma gila 313, sementara kaum musyrikin itu 1000. Tidak cocok, tidak ketemu. Akhirnya Nabi berdoa setengah makso. Nah itu juga kalau seandainya kita keteteran dalam menghadapi masalah hidup ini, tidak kuat lagi misalnya, maka ia tidak kata masalah kalau kita setengah memaksa berpinta. Jadi betul-betul kita tuh merasa butuh rahmatnya Allah. Fakhraja, lalu setelah itu beliau keluar, wahwa yaqul, lalu kemudian beliau pun membaca firman Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwalludnad dubur. Sayuhzamul jam'u, dan golongan itu akan dikalahkan, wa yuwalludnad dubur, dan dipukul mundur ke belakang. Balisa'a, bahkan hari kiamat mau'iduhum adalah janji bagi mereka, wasa'ah, dan sesungguhnya hari kiamat adha wa ammar, lebih dahsyat dan lebih pahit. Jadi di saat perang Badar itu kan kaum muslimin dimenangkan oleh Allah, ya, yang mana di situ kaum musyrikin, kaum kafir kocar kacir, ya. Itu termasuk di antara azab dunia. Dan nanti, setelah hari kiamat, apa yang telah Allah janjikan kepada mereka berupa siksa yang amat pedih, yang amat dahsyat dan amat pahit. Surat Al-Qamar ayat 45-46. Wa fi riwayatin, dalam diriwayatkan di dalam riwayat, kana zalika yaumu badri. Jadi peristiwa ini terjadi di waktu hari perang Badar. Hadza lafzun
riwayatul Bukhari. Ini adalah redaksi daripada periwayatannya Imam Bukhari. Redaksinya macam ini. Wa amala belum muslimin, adapun redaksi hadis dari Imam Muslim, faqala, Imam Muslim mengatakan istaqbala, menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap kiblat, summa madda yadaihi, lalu kemudian beliau memanjangkan kedua tangannya, dipanjangkan tangannya, faja'ala yahtiku bi rabbihi, seraya beliau melantangkan suaranya, bi rabbihi, kepada Tuhannya azza wa jalla, yaqul, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, anjis li ma wa'adtani, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma ya Allah, ati ma wa'adtani, berikanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma ya Allah, intahlik hazil isaba min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, intahlik, jika engkau hancurkan hazil isabah, jika engkau hancurkan pasukan perang daripada orang-orang Islam ini, la tu'bad fil ard, maka niscaya tidak ada yang dapat menyembah engkau di muka bumi ini. Setelah ini tidak ada lagi yang menyembah engkau di muka bumi. Famazala, maka tak berhenti terus menerus, yahtibu bi rabbih, beliau Rasulullah melantangkan suaranya, berdoa kepada Tuhannya, madda yadaihi, seraya mengangkat tinggi kedua tangannya, hatta saqatoridahu, hingga sampai selendangnya pun terjatuh. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, yahtibu, lapat yahtibu bibaki awalihi, dengan di fathah huruf ya-nya, wa kasri salisihi, dan dengan dikasroh huruf yang ketiga yaitu huruf ta, wa ma'nahu, maknanya yarfa'u sautah bidu'a, itu mengangkat suara, mengeraskan suara dikala berdoa. Jadi saking Nabi begitu begitu pengennya beliau Allah memberikan pertolongan agar kaum muslimin itu menang di dalam peperangan. Sampai-sampai beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan mengeraskan suaranya. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi sahihaima, di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, an Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayamihi allati laqiya fiha al-adu, pada sebagian hari-hari beliau, di saat beliau bertemu dengan musuh, intazara, maka beliau menunggu, hatta malat asyamsu, hingga matahari condong ke arah barat. Di saat beliau, Nabi Muhammad menunggu musuhnya, beliau sembari menunggu waktu yang pas, yaitu ketika matahari sudah cenderung ke arah barat. Summa qama finnas, lalu kemudian Rasulullah berdiri di hadapan manusia, di hadapan sahabat-sahabatnya. Qala, beliau bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, la tatamannau liqa'al aduwa, janganlah kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Wa as'alu, hendaklah kalian meminta Allah, kepada Allah, al-afiyah, keselamatan. Fa'iza laqitumuhum, dan jika kamu telah bertemu pasukan musuh, pasbiru, maka bersabarlah.
Wa'lamu dan ketahuilah annal jannata bahwa sesungguhnya surga tahta zilalis syuyub berada di bawah naungan pedang-pedang kalian. Summa qala lalu kemudian beliau bersabda, Allahumma ya Allah, munzilal kitab, zat yang telah menurunkan Al-Qur'an, wa mujriyas sahab, zat yang telah menjalankan mendung, wahazimal ahzab, zat yang telah menghancurkan musuh, ihzimhum, hancurkanlah mereka, wansurna alaihim, dan berikanlah kemenangan kepada kami, alaihim, untuk mengalahkan mereka. Wafi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain redaksi doanya, Allahumma ya Allah, munzilal kitab, zat yang telah menurunkan Al-Quran, sari al-hisab, zat yang telah mempercepat perhitungan, ihzim al-ahzab, hancurkanlah musuh-musuh, Allahumma zimhum, ya Allah hancurkanlah mereka, wazalzilhum, dan goncang-ganjingkanlah mereka, goncangkanlah mereka. Qala Rasulullah yauma Hunain, Nabi berdoa demikian di waktu perang Hunain. Qala As-Suyuti, berkata Imam As-Suyuti, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, orang ahli tafsir, orang ulama yang ahli tafsir. Fi Tuhfatil Abror, di dalam kitab Tuhfatil Abror binukatil azkar. Qala Al-Habib, berkata Imam Al-Habib, kaza fi nuskhati yaumal Hunain. Keterangan ini di saat terjadinya perang Hunain. Lapat Hunain bil muhmalati, dengan hak yang tanpa titik, al-madmudat, al-madmumati, yang didomah, wan nun, dan juga nun. Hunain. Wa huwa tashibu qadim wa innama yaum khubair. Ada juga mengatakan itu adalah hari Khubair. Bil asli, dalam asalnya Jubair. Lapat Khubair itu asalnya Jubair. Wa rawaina bin Hayaima an Anas radhiyallahu anhu qala sabahan nabiyyu Khaybar. Sabaha an-nabiyyu Khaybar, ketika Nabi melihat penduduk Khaybar, pasukan perang Khaybar. Falamma ra'auhu faqalu, maka ketika pihak musuh melihat Nabi, mereka mengatakan apa? Muhammadun wal khamais, Nabi bersama dengan pasukannya. Falajja'u, lalu mereka pihak musuh berlindung ilal hisni, ke benteng mereka. Farafa'an nabiyyu yadaihi, lalu kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Faqala Allahu Akbar. Kharibat Khaybar, hancurlah pasukan Khaybar. Inna, sesungguhnya kami, iza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul munzirin, sesungguhnya kami iza nazalna, jika kami telah bertemu bisahati kaum, bertemu untuk berperang dengan kaum, fasa'a sabahul munzir, maka dialah seburuk-buruknya orang-orang yang diberikan peringatan. Jadi Nabi Muhammad ini mencontohkan para sahabat di saat berperang memperbanyak doa, bertakbir, mengingat Allah, terus memberikan motivasi dan semangat. Waraina, dan telah riwayatkan kepada kami bidisnadi sahihi, dengan sanad yang sahih, fi sunani Abi Dauda, di dalam sunan Abi Daud, an Sahli bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sintani la turaddani, ada dua hal, ada dua keadaan yang mana di situ la turaddani,
doa itu tidak tertolak. Ada dua kondisi, yang dalam kondisi itu doa tidak tertolak. Au qallama turaddani, atau sedikit kemungkinannya doa itu tertolak. Yang pertama, ad-doa indan nida, doa ketika azan. Wa indal ba'si hina yuljimu ba'duha ba'du. Yang kedua, doa ketika peperangan, yaitu ketika yuljimu ba'duhum ba'du. Ya, satu sama lain saling menyerang. Ketika ada dua pasukan, satu sama lain saling menyerang. Qultu fi ba'di nusahil mu'tamad yulhib, bukan yuljim tapi dengan yulhib bil ha. Wa fi ba'diha bil jim, dan sebagian redaksi dengan menggunakan jim. Wa kullahuma zahirun, jadi maknanya sama. Waraina, dan kami riwayatkan fi sunani Abi Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ghaza qala, adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang, beliau berdoa, Allahumma ya Allah, anta adidi wa nasiri, engkau adalah penolongku, wa nasiri, engkaulah zat yang memberikan kemenangan kepadaku, bika, karenamu, ahullu, aku bertahan dan aku menolak, wa bika asulu, wa bika asulu, dan kepadamu dan karenamu asulu aku bisa sampai, wabika uqatil, dan karenamu uqatil aku berperang. Qala at-Tirmidzi hadisun hasan, hadis ini hasan. Qultu makna adudi yang dimaksud Allahumma anta adudi auni, jadi engkau adalah pertolonganku ya Allah. Qala al-khitabi makna ahulu, sementara makna ahulu adalah ahtalu artinya menolak di saat diserang. Qala, berkata Imam Khattabi, wa fihi wajhun akhar, namun ada makna yang lain, wa huwa ayakuna maknahu, maknanya al-man'u wa dab'u, artinya menolak di saat diserang atau bertahan di saat diserang. Min qaulika hala baina syai'aini, jadi kondisi di antara dua keadaan. Iza mana'a ahaduhuma minal akhar, jadi mencegah, menahan dari salah satunya. Pamanahu la amna wa la adfa illa bika, tidaklah aku menolak serangan dan tidak pula aku menahan serangan kecuali atas pertolonganmu. Jadi ada dua makna. Warawaina, dan telah kami riwayatkan bil isnad sahih, dengan sanad yang sahih, bi Sunani Abu Daud wa Nasa'i an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, jikalau Nabi takut dengan suatu kaum, qala, maka beliau berdoa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, ya Allah, sesungguhnya aku naj'aluka, menjadikan kuasamu fi nuhurihim, di leher-leher mereka, wa na'udzu, dan aku memohon perlindungan bika kepadamu, min syururihim, dari keburukan mereka. Nah, ini kalau kita seandainya gemeter duluan, nervous duluan menghadapi suatu kaum, maka sebelum menghadapi mereka bacalah doa ini, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Warawaina, telah diwayatkan kepada kami fi kitab Tirmidzi an Umar bin Zakkarah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha ta'ala yaqul, Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, inna abdi, sesungguhnya hambaku,
Kulla abdi, setiap hambaku, allazi yazkuruni, yang mereka mengingat akan aku, wa huwa mulakin kirnahu, di saat mereka bertemu dengan musuhnya. Nah, di saat kita bertemu dengan musuh, kita ingat kepada Allah. Ya, ini indal kita ketika bertemu di saat peperangan. Qala at-Tirmidzi laisa isnaduhu bil qayyih. Sementara menurut Imam Tirmidzi hadisnya ini tidak kuat sanadnya. Zakarah bi fathi za wal kaf wa iskanul ain al mumalati bainahuma. Zakarah. Zakarah tadi. Warwaina fi kitab Ibnu Sina an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu yaum Hunain, Nabi bersabda di waktu perang Hunain, la tatamannau liqadal aduwah, janganlah engkau berharap bertemu musuh. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian, la tadrun, tidak mengetahui, ma tubtaluna bihi minhum, cobaan apa yang akan menimpa kalian di antara mereka. Fa idza laqitumuhum, dan jika kalian bertemu dengan mereka, bertemu dengan musuh, faqulu, maka berdoalah, Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum, ya Allah engkau adalah Tuhan kami dan Tuhan mereka. Wa qulubuna wa qulubuhum biyadik, hati kami dan hati mereka berada dalam kekuasaanmu. Wa innama yaghlibuhum anta, sesungguhnya yang bisa mengalahkan mereka anta, hanyalah engkau. Warwaina fil hadis allazi qadamna, dan kami riwayatkan dalam hadis yang sudah kami jelaskan terdahulu, an kitab Ibnu Sunnah an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi, suatu ketika kami bersama Nabi fi ghuswah, dalam suatu peperangan, falaqiya al-adwa, maka bertemu dengan musuh, fasami'tuhu yaqul, maka kami mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya malika yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau ketika kamu bertemu dengan musuh, sama cak doa yang tadi, ini juga bisa dipakai. Ya malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini doa ini juga manjur. Ya, kalau misalnya kita takut dengan musuh kita, baca ke doa ini. Walaupun ra'aitu rijal, maka sungguh aku benar-benar melihat ar-rijal, ya, pasukan musuh ini, tasarra', tersungkur, tatribuha, mereka dipukul, al malaikatu, oleh malaikat, min baini aidiha wa min khalfiha, dari depan dan dari belakang. Waruwiya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan Imam Syafi'i meriwayatkan di dalam kitab bi isnadin, dengan sanad mursal yang mursal, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utlubus tijabatat doa, carilah mustajabnya doa, indal tiqa'il jusyus, ketika pasukan perang bertemu. Nah, di situ doa itu mustajab. Wa iqamatis sholat, dan ketika sholat didirikan. Wa nuzulil ghais, dan ketika air hujan turun. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, wa yustahabbu, disunahkan, istibahban muta'akkadan, betul-betul sangat dianjurkan, ayaqra'a, seseorang membaca matayassara lahu minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an. Wa ayakula doa al-qurbi, dan hendaklah dia berdoa dengan doa qurbi. Doa qurbi itu doa yang tentang kesusahan. Allazi qaddamnahu zikruhu, yang telah kami sebutkan terdahulu penjelasannya. Di bab yang dahulu sudah dijelaskan tentang doa di saat kita tertimpa kesusahan. Wa annahu fi sahihaini wallahu a'lam bissawab.
Sallallahu